Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah doa pagi. Panjenengan semuanya bisa bangun di pagi hari ini kan karena anugerah. Maka kita patut bersyukur dan menghadap kehadirat Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak panjenengan untuk mengambil saat teduh. Tundukkan kepala. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapakku. Karena pagi hari ini sudah Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami nikmati. Kami percaya bahwa semua yang bisa kami lakukan karena Tuhan dan karena anugerah Tuhan. Dan bukan sebuah kebetulan bila Tuhan izinkan kami bersama-sama memasuki peribadahan doa pagi ini secara online. Saat duduk kami dalam keheningan, kami menikmati kasih dan hadirat Tuhan. Saat duduk kami menikmati akan sapaan Tuhan. Dan biarlah kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami, peribadahan kami saat ini, dan sampai usai nanti. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Tuhan saat pagi hari tentu itu adalah sebuah kerinduan. Supaya kita benar-benar menyatukan kehidupan kita hari ini. Karena kita bisa bangun karena Tuhan. Maka menyatukan kehidupan di pagi hari ini dengan kuasanya, dengan kehendaknya, dengan kasihnya, akan membawa kita pada sebuah ketenangan kita di dalam menghadapi kehidupan hari ini. Kita pujikan bersama, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi,
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita datang di dalam doa. Kita datang dengan keheningan hati dan pikiran kita. Mari satukan hati. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada saat ini seraya mengucap syukur karena Engkau telah berikan kepada kami hari yang baru. Kami serahkan rasa syukur kami kepada-Mu ya Allah, melalui ibadah doa pagi pada saat ini. Kami sungguh mensyukuri untuk nikmat yang kami alami dalam kehidupan kami dari hari demi hari. Namun kami pun juga menyadari bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kami tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Engkau tahu siapa kami, Tuhan. Bahkan kami lebih suka diampuni daripada mengampuni. Padahal kalau kami datang kepadamu, yang kami minta adalah pengampunan. Sementara hati kami pun juga tidak mudah untuk membuka ruang pengampunan kepada sesama kami. Tuhan, ya Allah kami, tolonglah kami dan mampukan kami untuk mengampuni sesama kami, sebagaimana kami juga meminta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa dan salah kami. Terima kasih Bapakku. Inilah seruan doa kami, pengharapan permohonan kami. Bersihkanlah kami dari segala pelanggaran dan kenajisan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan melalui pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita menerima pewartaan firman. Kita satu hati. Bapa di dalam surga, bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, saat kami hendak bersama-sama dengar-dengaran akan sabdamu. Pakailah hamba-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kehendak-Mu, dan biarlah firman yang ditaburkan pada saat ini memberkati setiap kami
dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, rekan-rekan muda serta anak-anakku semuanya yang bersama mengambil bagian di dalam peribadahan doa pagi pada saat ini, saya akan mengajak untuk membaca di dalam Mazmur pada pasal yang ke-103, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 bagian A. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu setia untuk mendengarkan, merenungkan, sama memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul untuk renungan pada saat ini, ngobrol dengan diri sendiri. Mungkin kita mikir, kalau tadi saya sampaikan judul ngobrol dengan diri sendiri, loh, kalau saya ngobrol dengan diri sendiri kan sama dengan saya itu ngomel atau apa bedanya dengan orang yang mengalami gangguan kejiwaan, tertawa sendiri, ngomong sendiri, tersenyum sendiri, marah sendiri. Bukan, maksud saya bukan dalam persoalan itu, tidak. Tentu ketika kita ngobrol dengan diri sendiri itu tidak sedang berada di depan orang, lalu kita ngobrol-ngobrol sendiri dengan diri sendiri, tidak. Tetapi ketika kita merasakan dan mengalami masa perenungan secara pribadi, disitulah kesempatan kita bisa ngobrol dengan diri sendiri, yang boleh dikatakan itu adalah kalimat afirmasi. Jadi kalimat yang ditujukan kepada diri sendiri dalam rangka untuk memotivasi diri, bisa menghibur diri sendiri, bisa. Dan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam proses kita ngobrol dengan diri sendiri. Jadi ingat, bukan ngobrol di depan orang banyak, atau ngobrol dengan diri sendiri di depan orang banyak, boten. Tetapi ngobrol dengan diri sendiri mungkin ya di tempat tertentu di saat kita melakukan perenungan. Nah, sama dengan apa yang kita baca di dalam kitab Mazmur ini, Bapak Ibu, di pasalnya yang ke-103, sang pemazmur itu sedang berbicara dengan dirinya sendiri loh. Dia tidak sedang berbicara dengan Tuhan. Tetapi proses obrolannya yang dilakukan oleh sang pemazmur dengan dirinya sendiri itu dalam rangka untuk apa? Mengajari dirinya, diri sang pemazmur maksudnya, supaya sang pemazmur itu tahu bahwa sesungguhnya Allah itu selalu ada di dalam kehidupan sang pemazmur. Allah itu selalu dekat dengan kehidupan sang pemazmur. Sehingga sang pemazmur perlu mengingatkan dirinya sendiri. Sang pemazmur perlu memotivasi dirinya sendiri. Sang pemazmur perlu menyadarkan dirinya sendiri bahwa memuji Allah itu menjadi satu keharusan. Makanya di ayatnya yang ke-1 ditekankan, pujilah Tuhan, hai jiwaku.
mengingatkan diri sang pemazmur supaya memuji Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap batin. Dan tentu ini bukan sebuah pekerjaan yang sia-sia. Kenapa? Karena memang diri kita itu kan terus-menerus perlu diingatkan. Terus-menerus perlu dimotivasi supaya kita sadar dan kita juga menyadari bahwa memuji Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan memuji Tuhan itu bukan berarti selalu dengan lesan kita mengungkapkan sesuatu begitu, tidak. Tetapi kita memuji di dalam diri, kita memuliakan Tuhan di dalam ruang batin dan pikiran kita, sehingga kita bisa menghayati perjumpaan. Ya bisa saja sih bentuknya itu dalam ucapan nyanyian yang real gitu, yang keluar dari lesan kita, saged kemawon. Tapi maksud daripada ungkapan sang pemazmur di 103 ini kan, sang pemazmur itu sedang mengingatkan dirinya, ayo pujilah Tuhanmu. Pujilah dengan segenap jiwamu, pujilah dengan segenap batinmu. Karena disadari atau tidak, pada kondisi tertentu, batin manusia itu kadang-kadang bisa mengalami kekosongan. Jiwanya manusia itu bisa saja mengalami kekosongan. Nah, ketika jiwanya manusia, batinnya manusia mengalami kekosongan, ya bisa jadi nanti justru arah yang ada di dalam pikiran kita, batin kita, jiwa kita, jadi malah menimbulkan perasaan tiba-tiba sedih, tiba-tiba tidak nyaman, tiba-tiba cemas, tiba-tiba mengalami kekhawatiran yang hebat, karena sedang kosong, ya, karena sedang diam. Maka memuji Tuhan dengan segenap jiwa, memuji Tuhan dengan segenap batin yang tentu saja juga disertai dengan pikiran yang sehat, maka akan sangat membantu setiap kita untuk tidak mengalami kekosongan. Sejenak melupakan keruwetan dalam kehidupan, sejenak melupakan berbagai macam situasi hidup yang memang sangat berat, yang penuh tantangan gitu. Ya, sehingga kita mengajak jiwa kita mengajak batin kita dengan pikiran kita yang sehat, kita menghayati perjumpaan dengan Tuhan supaya kita menemukan ketentraman, menemukan kedamaian apabila batin dan jiwa kita serta pikiran yang sehat kita itu benar-benar bisa berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu saudaraku, saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan lupakan segala kebaikannya lah, diingatkan kembali. Ya, dengan kita menghayati perjumpaan dalam pujian kepada Allah itu melalui batin, pikiran dan juga melalui jiwa kita, sang pemazmur mengingatkan dirinya sendiri, jangan lupakan kebaikannya. Masalahnya kita kan sering apa ya, kalau sudah dipenuhi dengan berbagai macam pergumulan, dipenuhi dengan berbagai macam persoalan gitu, kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu baik. Kebaikannya itu sudah enggak bisa diukur dengan kata-kata lah. Ya, kita dianugerahi hidup, kita dianugerahi bisa mikir, kita dianugerahi bisa bertindak, kita dianugerahi bisa berusaha, kita dianugerahi bisa melakukan banyak hal di dalam rangka untuk menghadapi setiap situasi dan kondisi yang ada di dalam kehidupan kita. Dan berkat-berkatnya juga tiada henti dinyatakan di dalam kehidupan saya dan panjenengan. Bahkan kita masih diberi nafas ini loh Bapak Ibu, masih diberi nafas. Dan kita masih bisa berusaha walaupun tertatih. Itu juga bagian daripada kebaikan Tuhan. Dan itu perlu diingatkan ke dalam diri sendiri. Kata sang pemazmur begitu. Sebab kalau kita sampai lupa untuk mengingatkan pada diri sendiri tentang kebaikan Tuhan,
Jangan-jangan nanti bisa jadi nilas titik merusak susu sebelengga. Nah, ini menjadi bahaya sekali. Jadi kita hanya akan dihancurkan oleh sesuatu yang sedikit, yang kecil, sementara kebaikan Tuhan yang sudah begitu banyak, begitu luar biasa itu kita abaikan. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti, Bapak Ibu. Tidak akan pernah berhenti. Karena Dia tahu kok. Dia tahu yang kau perlu, Dia tahu yang kau butuhkan, Dia tahu yang kau harapkan, gitu. Ya. Dan kalau ini saya tarik sedikit aja, ketika kita mencoba jalan-jalan ke kitab Injil, coba Bapak Ibu ingatkan, Tuhan berbicara tentang kekhawatiran di Injil Matius. Ya. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan, akan apa yang hendak engkau pakai. Burung di udara yang tidak menanam dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di padang yang tidak memintal diberi keindahan oleh Tuhan. Loh. Ini kalimat yang menggambarkan tentang kebaikan Tuhan yang tadi di dalam Mazmur 103 diingatkan kepada kita. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ayo coba kita mereview, kita lihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Banyak. Tapi justru seringkali kita ini terpaku pada hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik itu sedikit, yang baik banyak, tetapi yang sedikit itu bisa menghancurkan yang banyak tadi. Saya mau mengajak kembali seperti yang sang pemazmur katakan. Ayo temukan kembali kebaikan Tuhan. Motivasi diri kita. Ayo, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Terus kita akan memuji seperti itu. Terus kita akan menyanyi seperti itu. Wow. Maka paling tidak di dalam pikiran kita yang sudah jenuh, di dalam pikiran kita yang sudah mengalami kecemasan hebat, di dalam pikiran kita yang sudah merasa putus asa, kita akan diingatkan, kita akan disadarkan supaya kita benar-benar mampu melihat kembali kebaikan Tuhan yang tiada henti. Ya. Ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Nyon sewu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ayat ini relevan banget dengan apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya. Bahwa Dia memang datang bukan untuk menghukum manusia, tetapi Dia datang ke dunia untuk mengampuni manusia. Mengampuni dosaku, mengampuni dosamu. Jadi kehadiran Tuhan, kalau di dalam ungkapan sang pemazmur itu Dia mengampuni segala kesalahanmu, maka kalau kita tarik sedikit ke peristiwa tentang Yesus yang datang, Dia datang untuk apa? Untuk mengampuni dosa panjenengan, untuk mengampuni dosa saya. Orang yang hidupnya selalu merasa dibelenggu oleh dosa, maka dia akan terus merasa bahwa hidupnya serba tidak nyaman, hidupnya serba tidak damai. Tetapi kalau dia sadar bahwa dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, maka dia akan menemukan kembali hidupnya. Jadi kehidupan yang sudah diambil alih oleh Tuhan melalui ruang pengampunannya itu seharusnya membawa semangat baru, spirit baru bagi kita untuk kita terus menatap kehidupan kita ke depan dan melangkah dengan penuh keyakinan. Ayatnya yang ketiga bagian B. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nyon sewu.
Saat ini juga masih sedang ada orang yang sedang sakit, ada yang sakit biasa, ada yang sakit parah, ada yang kanker, ada yang kantongnya kering. Ada enggak Bapak Ibu? Banyak gitu. Nah, Tuhan yang menjadi tabib ajaib, tabib yang agung, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, maka ketika kita sedang mengalami sakit secara psikologis, ketika kita sedang mengalami sakit secara fisiologis, baik sakit fisik maupun psikis, kita kembalikan karena Dia sumber berkat kesembuhan. Perjuangan kita adalah untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan melalui sarana obat, sarana ini, sarana itu, dan apapun sarananya yang dipakai oleh Tuhan dalam rangka untuk menyembuhkan kita. Ada yang masih berjuang dan harus menahan diri dengan tetap yakin bahwa kesembuhan akan datang. Ada yang sudah sembuh, ada yang sedang sakit. Itu bagian daripada dinamika kehidupan dan semuanya ada dalam kehidupan saya dan panjenengan. Bahkan ketika orang berada pada titik di mana serasa sudah tidak dapat lagi mengharapkan kesembuhan, dan akhirnya orang harus mencapai ajal atau kematian, lalu bagaimana? Bagaimana Tuhan Sang Penyembuh? Bapak Ibu, Tuhan punya kehendak bebas di dalam memberikan kesempatan kepada manusia untuk melanjutkan hidupnya dan berhenti di dalam melanjutkan hidupnya karena memang Dialah sang pemilik kehidupan itu sendiri. Kita ingat peristiwanya Daud ketika dia meminta kepada Tuhan tentang anaknya yang mengalami sakit parah. Di saat dia meminta, dia habis-habisan, ya, sampai tubuhnya itu diberi abu gitu ya, supaya menunjukkan bahwa dia sedang dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Dia menangis sejadi-jadinya sampai dia harus mengalami tergeletak di tanah dalam rangka dia memohon dengan amat sangat kepada Tuhan. Tapi begitu pembantunya menyampaikan bahwa anaknya itu sudah mati, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia langsung berdiri, dia mandi, lalu dia menikmati situasi yang sedang terjadi. Orang banyak bingung loh, tadi kamu ketika anakmu masih sakit, kamu ya boleh dikatakan berteriak-teriak minta kesembuhan, tetapi sekarang anakmu mati justru kamu bangun. Justru kamu melakukan kegiatanmu dengan kamu mandi dan kamu beraktivitas seperti biasa. Gimana ini bisa terjadi? Jawaban Daud benar-benar begini Bapak Ibu. Apa jawabannya? Ya selama dia masih saya perjuangkan dan saya mintakan doa kepada Tuhan, itu sudah menjadi kewajiban dari orang yang hidup meminta kepada Tuhan. Tetapi kalau dia sudah berhenti nafasnya, sudah kembali lagi Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya rencana atas kehidupan anak itu. Nah, sikap Daud ini sangat luar biasa bijaksana. Dia tahu kapan dia meminta, dia tahu kapan dia berseru, dan dia tahu kapan dia berhenti berseru, dan dia tahu kapan dia harus kembali percaya bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan. Tuhan juga yang memberikan manusia hidup maupun manusia mengakhiri hidupnya di dunia ini. Semuanya Tuhan yang empunya. Itu sikap Daud. Nah, di ayatnya yang keempat Bapak Ibu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Apa maksudnya? Ini menjadi kalimat yang sangat menarik karena apa? Sang pemazmur mengingatkan dirinya bahwa Tuhan itu adalah yang mempunyai kuasa atas kehidupan masa kini. Tuhan
adalah yang empunya kuasa untuk kehidupan yang akan datang, dan Tuhan yang mempunyai kuasa atas kehidupan dalam pengharapan di akhir nanti. Makanya sang pemazmur itu memotivasi diri, mengingatkan dirinya, mengafirmasi dirinya, itu benar-benar dalam rangka untuk supaya dirinya itu sadar bahwa kehidupan sang pemazmur itu benar-benar karena Tuhan. Benar-benar karena Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Dan ayatnya yang kelima, yang bagian A, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia. Nah, menyadari hidup yang sudah kita terima dan menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan berikan itu benar-benar sudah membuat hasrat kita terpuaskan, itu butuh kerelaan. Dan tidak mudah, karena apa? Karena kan seringkali orang itu terbentur pada itu tadi loh, nilas titik merusak susu sebelangga. Kalau kita terus menyadari akan adanya kebaikan yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan juga tidak akan pernah berhenti di dalam menyatakan kebaikannya pada kita, maka kita akan selalu merasa puas, bersyukur dengan hidup ini. Bersyukur bukan berarti diam loh ya. Bersyukur bukan berarti ya wis ngene wis nggak mau berubah lagi ya sudahlah. Tidak, bersyukur artinya apa? Menerima apa yang ada, berusaha untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik dan meraih sesuatu yang lebih luar biasa. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang percaya. Oleh karena itu, mari kita terus ngobrol dengan diri kita sendiri seperti sang pemazmur. Saat kita jatuh, kita perlu mengingatkan diri sendiri. Saat kita merasa putus asa, kita perlu bicara dengan diri kita sendiri supaya mau bangkit lagi. Saat kita merasa tidak berdaya, kita ngomong kepada diri sendiri, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Dia yang punya kuasa dalam segala situasimu, dalam segala keadaanmu, dan Dia yang punya kuasa untuk masa kinimu dan masa depanmu. Dan Tuhannya sang pemazmur juga Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita di dalam kita menyatakan syukur melalui persembahan. Tapi sekaligus kita akan bersama-sama menikmati sambil memujikan, ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa di saat kita melangkah dan menjalani kehidupan saat ini, di dalam situasi sulit saat ini, mari kita ngobrol dengan diri kita sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhan yang selalu akan hadir membersamai kita di dalam suka dan duka kita. Yuk, sambil kita menyatakan syukur melalui persembahan, ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah
sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersekutu, membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan di tengah-tengah dinamika kehidupan kami yang syarat dengan tantangan dan rintangan. Ajarkan kami terus melihat kebaikan Tuhan, tidak terjebak hanya memikirkan hal-hal yang tidak baik yang sedang terjadi. Ajarkan kami mampu untuk senantiasa mengingatkan diri, Engkau adalah Allah yang selalu menganugerahkan kebaikan. Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Engkau adalah Allah yang menguasai hidup kami saat ini dan saat nanti. Dan Engkau adalah Allah yang senantiasa memuaskan akan kehidupan kami. Ya Tuhanku, ya Allahku, segenap keberadaan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu ya Allahku. Karena kami menyadari ada hal yang bisa kami hadapi, kami rampungkan. Tetapi banyak hal kami tidak mampu lakukan. Yang kami dambakan, yang kami rindukan adalah pertolongan Tuhan, keajaiban, mukjizat yang dari Tuhan. Maka berikan kami kemampuan untuk terus mengelola diri ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk terus membenahi diri. Berikan kemampuan kepada kami untuk terus percaya dan bersandar. Kami tiada tahu esok. Ada banyak peristiwa yang tengah terjadi di lingkungan kami. Ada peristiwa yang membuat kami terasa lelah, letih, karena kami tidak tahu kami harus berbuat apa. Terlebih dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, yang masih menjadi ancaman bagi penduduk bumi. Di satu sisi itu semua bisa menjadi pembelajaran buat kami, bahwa kami manusia bukanlah siapa-siapa, kami ciptaan, kami tidak berdaya. Tetapi Engkau adalah Allah yang punya kuasa dalam segala perkara. Maka tolonglah kami Tuhan,
untuk kami terus belajar melangkah. Walau tertatih kami ingin terus melangkah bersamamu dan percaya akan pimpinanmu dan penyertaan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang mendambakan teman hidup, yang mendambakan pekerjaan, momongan, dan mereka yang sedang berjuang untuk memperoleh bangku kuliah saat ini. Kami serahkan semua di dalam tangan pengasihan-Mu, segenap keberadaan dan kesulitan kami. Lebih-lebih yang mengalami kesulitan karena faktor ekonomi keluarga. Engkau yang memberkati dan menyertai mereka, Bapa. Bapakku ya Allahku. Kami menyerahkan gereja-Mu, Gereja Kristen Jayawetan, khususnya yang ada di Jember ini. Berikan kami untuk senantiasa boleh melayani di tengah-tengah pandemi ini, walau pelayanan yang sangat terbatas. Tapi biarlah apapun yang sedang kami upayakan, Tuhan yang memberkati. Terlebih rencana adanya ibadah offline nanti di bulan Agustus. Kami memohon Kau memberkati tim gugus tugas, Kau memberkati semua anggota majelis, Kau memberkati baik Bapak Ibu yang boleh mengambil bagian di dalam peribadahan offline maupun yang belum diperkenankan karena usia, demikian juga dengan anak-anak. Tetapi biarlah kami setia di dalam melayani mereka melalui ibadah online juga tetap kami wujudkan. Kami yakin, kami percaya Tuhan Kau tidak akan pernah meninggalkan kami karena Engkau selalu akan memelihara hidup kami. Kami serahkan negeri ini, kami serahkan seluruh tim gugus tugas yang sedang berjuang bersama pemerintah menyelesaikan persoalan COVID ini, baik dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan-Nya. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup, tetapi Engkau yang memampukan dan Engkau yang memberikan kesanggupan, karena Engkau yang mempunyai kuasa atas segala perkara kami. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tuntun dan berkati setiap langkah kami. Berkati juga persembahan yang sudah kami haturkan pada saat ini. Kau kuduskan dan sucikan. Inilah seruan doa kami, Bapa. Pengharapan permohonan kami, Tuhan. Kami naikkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami seperti yang kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah bersama-sama melalui proses ibadah doa pagi pada saat ini. Kita akan akhiri bersama-sama. Kita akan undur. Mari terus mengingatkan diri kita masing-masing. Mengingatkan akan kehadiran Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Kehidupan saya, kehidupan panjenengan semuanya. Melangkahlah dengan yakin, melangkahlah dengan percaya bahwa kuasa Allah tidak pernah tersembunyi. Tidak pernah tersembunyi kuasa Allah. Baik untuk panjenengan dan juga untuk saya. Sambil tetap duduk, kita pujikan tak tersembunyi kuasa Allah dan sekaligus kita nanti akhiri di dalam doa berkat. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Undurlah dan terimalah berkat. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih-Nya senantiasa menyertai dan memberkati kehidupanmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan memberkati panjenengan, matur nuwun.